A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir lana wa la tu'asir alaina. Rabbi atmim lana bil khair. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Halaman 61. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Langsung. Dan basugirolah kamu dengan bawau dan indaknya waw. Dengan waw dan indaknya waw. Jadi kalau wasari'u pakai waw itu artinya ada jamak muzakkar salim, waw damir jamak, ada waw damir jamak di akhir. Kalau tanpa waw itu artinya fa'ilnya adalah mufrad. Dan basugirolah kamu dengan waw dan indaknya waw kepada ampunan daripada Tuhan kamu dan sarugo. Mau kasihnya dan basugirolah kamu kepada sarugo yang baramlo luasnya sarugo ba'alah baramulo langit dan bumi. Artinya seperti luas keduanya jikalau diperhubungkan orang atau disambungkan orang salah satu keduanya dengan yang lain. Dan baramlo arat ba'alah baramulo luas. Jadi surga itu sangat luas, seluas langit dan bumi. Disadiukan orang yo sarugo bagi orang takwi mereka itu, bagi orang bertakwa mereka itu akan Allah dengan mengamalkan taat dan meninggalkan maksiat. Sianya mutakin itu segala mereka yang bernafkah mereka itu pada mentaati Allah. Pada wakatu suku dan pada wakatu mudarai. Artinya mudah dan sukar. Dan orang yang menahan mereka itu akan marah. Artinya orang yang menahan mereka itu daripada melalukannya marah saratu kuasu. Dan orang yang pemaaf mereka itu daripada manusia, daripada siman yang aniaya yusimanakan mereka itu, artinya orang meninggalkan mereka itu akan mengikap nyusiman. Itu salah satu beberapa ciri-ciri dari muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Lima. Uqubatihim. Uqubatahum ya. Ai at-tarikina uqubatahum. Jadi kalau hum itu jamak, tidak. Jadi kalau sikodohu. Ya, jadi memang yang tape'hum teman-teman sebab zalamahum tadi ya mimman zalamahum daripada siman yang simankan mereka itu. Jadi kalau hum itu sesuai dengan zalamahum, tapi kalau ukubatahu itu kembali kepada man. Di man itu ke mufrad. Di orang meninggalkan mereka itu akan mengikapnya siman, kembali ke man. Tapi kalau nyohum itu kembali kepada makna man. Makna man itu kan jamak. Makna man itu kan umum. Boleh kedua, boleh hu, boleh hum.
Dan baramlu Allah baramlu mengasihi Allah akan orang berbuat baik mereka itu dengan ini perbuatan, artinya memberi pahala ya Allah akan mereka itu. Dan segala mereka yang apabila memperbuat mereka itu akan fahisyah, artinya dosa, akan yang keji artinya dosa, artinya yang kabih, artinya dosa yang kabih, dosa yang keji ya, seperti zina. Atau niayo mereka itu akan diri mereka itu dengan ma yang selainnya zina, seperti mencium. Artinya kalau fahisyah itu dosa besar. Kalau zalamu anfusam tafsirnya adalah dosa kecil. Baik itu dosa besar yang diperbuat ataupun dosa kecil, ba'alah apabila mengingat mereka itu akan Allah. Artinya janjian siksanya Allah. Maka minta ampun mereka itu bagi dosa mereka itu. Dan baramlah siapa koh artinya tidaklah mengampuni akan dosa kecuali Allah. Dan tidaklah mengekalkan mereka itu, artinya mengekalkan mereka itu ateh ma yang memperbuat mereka itu, artinya berkepanjangan mereka itu ateh ma yang memperbuat mereka itu, tetapi mencabut mereka itu daripada nyoma. Dan barang mereka itu baramlo mengetahui mereka itu bahwasanya allazi yang mendatangkan mereka tekan allazi itu ba'ala sungguhnya maksiat. Nah, jadi iko pun termasuk ciri orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah buat dosa. Tapi kalau nyo tergelincir ke dosa, nyo capek sadar, capek ingat Allah, lalu segera minta ampun kepada Allah. Dan nyo tidak mengekalkan, artinya tidaklah menjadikan perbuatan dosa itu sebagai suatu kebiasaan. Capeknya sadar, capeknya menyesali perbuatan itu, capek tobat kepada Allah. Nah, itu pun masih termasuk orang yang bertakwa. Jadi kalau orang yang tidak bertakwa itu orang yang larut dalam perbuatan dosa. Tanya merasa nyaman, merasa tidak ba'a aja melakukan dosa itu. Nah, itu orang bertakwa itu. Tidak menyadari perbuatan itu sebagai satu kesalahan. Baramlo mereka ini baramlo balasan mereka itu baramlo ampunan daripada Tuhan mereka itu, dan surga yang mengalir dari perbawahnya surga itu mengalir sungai, hal kadang kekal mereka itu pernya surga. Hal yang ditakdirkan, artinya ditakdirkan mereka itu akan kekal padanya surga. Apabila masuk mereka itu akan yusarugo. Dan sebaik-baik upah orang yang beramal mereka itu dengan taat, ini upahlah nan baik. Dan turunlah pada pacah lari Uhud. Di Uhud, perang Uhud Nabi kalah dalam peperangan. Jadi turunlah ayat ketika pasukan Nabi pecah lari kalah ya, kocar kacir, digempur oleh musuh. Anan turun sungguh telah berlalu, artinya berlalu daripada sebelum kamu, anam berlalu adai, artinya jalan pada orang kafir dengan memberi tangguh mereka itu, kemudian menyiksa mereka itu. Maka berjalanlah kamu wahai orang mukmin mereka itu pada bumi, maka tidak ada kamu bata pokok ado akibah orang yang mendutukan mereka itu akan Rasul. Artinya akhir pekerjaan mereka itu daripada binaso. Maka janganlah rusuh kamu karena mengalahkan mereka itu. Maka baramlo aku baramlo memberi tangguh aku akan mereka itu bagi waktu mereka itu. Jadi di perang Uhud lah pasti Nabi dan para sahabat berduka, merasa rusuh, merasa bersedih. Bagaimana sedih karena kalah dalam peperangan. Kata Allah, jangan rusuh, jangan sedih, jangan risau, jangan berduka. Allah hanya memberi tangguh.
akibat atau akhir dari urusan orang kafir itu adalah tetap mereka akan tetap dibinasakan. Cuma menunggu waktu diulur-ulur dulu, diberi tangguh dulu. Baramlo ini artinya Al-Quran ba'ala baramlo bayan, penjelasan bagi manusia sekalian mereka itu dan petunjuk dari pedoman sasik dan pelajaran bagi orang takwik mereka itu. Daripada setengah daripada mereka itu. Dan janganlah hino kamu artinya lamah kamu daripada orang kafir. Dan janganlah rusuh kamu atemai sampai akan kamu dengan Uhud. Dan baramlo kamu baramlo orang meninggili kamu dengan mengalahkan hati mereka itu. Jika ada kamu adanya orang mukmin, kamu akan sampurno hak sabana-bana mukmin. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'la wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa hino, jangan kamu merasa rusuh, merasa bersedih, merasa berduka. Kamu lebih tinggi jika kamu benar-benar beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun ayat itu asbabun nuzulnya tujuannya adalah ketika Nabi dan sahabat kalah di perang Uhud, tapi ayat itu bisa kita pakai untuk umum ya, berlaku umum. Kalau kita orang mukmin, kita tidak boleh merasa rendah, merasa putus asa, merasa rendah diri. Kalau kita benar-benar beriman dengan Allah, itu adalah ayat untuk motivasi. Kalau kita benar-benar beriman dengan Allah, derajat kita lebih tinggi dari orang kafir. Karena itu jangan merasa kita terhino, jangan merasa berduka, merasa sedih. Kalaupun awak terpuruk, kalaupun awak gagal, bangkit. Kalau kamu benar-benar beriman dengan Allah, maka kamu sebetulnya derajatmu itu tinggi. Dan bara mula jawabnya in dan bara jawabnya dan bara mula jawabnya kato in kuntum mu'min kan syarat jika ada kamu ada beriman kamu. Ma jawabnya ba'ala bara mula menunjukkan artinya jawab ma yang sebelum menunjukkan artinya jawab itu himpunan ma yang sebelumnya kato. Jika menyentuh akan kamu, artinya sampai akan kamu dengan Uhud, anan sampai lelah payah dengan fathah kaf, ya, karhun, dan damahnya kaf, ya, kurhun. Artinya lelah payah daripada luku dan sebagainya luku. Ba'alah jika maka sungguh menyentuh akan kaum artinya orang kafir lelah payah semisalnya lelah payah dengan Badar. Jadi kalau seandainya kalian di perang Uhud itu mendapatkan penderitaan seperti terluka, ada yang terbunuh, maka orang kafir juga mengalami hal yang serupa sewaktu di perang Badar, sewaktu orang mukmin mendapatkan kemenangan. Dan baramul demikian hari ba'ala baramul mempaliangkan kami akan yuhari artinya mempaliangkan kami akan yuhari antara manusia. Satu hari bagi satu kaum dan satu hari bagi yang lain karena bahu mengambil pelajaran mereka itu. Watilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Hari itu kami putar di antara manusia. Dan disabui orang hidup itu kehidupan itu bagaikan roda. Kalau dalam lagu Minang hidup bak cando roda padati, cenda. Di kadang di atas, kadang di bawah. Di hari waktu awak tu kini mungkin awak di atas. Tapi satu hari mungkin awak berada di bawah. Sebab waktu itu tidaklah selalu kita miliki. Ada hari awak, ada hari orang lain. Di karena itu jangan awak merasa sombong ketika berada di atas. Dan jangan awak merasa putus asa ketika berada di bawah. Sebab yang di atas jangan sombong, mungkin awak akan pindah ke bawah. Yang di bawah itu jangan putus asa, mungkin awak bisa pindah ke atas, berputar udah tuh.
Agar karena bahwa mengambil pelajaran mereka itu, agar manusia bisa mengambil pelajaran, ada hikmah di balik itu. Dan karena bahwa mengetahui Allah akan sempurna ilmu yang zahir akan segala mereka yang beriman mereka itu, artinya mengikhlaskan mereka itu, beriman mereka itu daripada lain mereka itu, dan mengambil ya Allah daripada kamu akan orang mati syahid. Itu salah satu kehikmah dari kalah perang. Yang gugur dalam peperangan itu menjadi mati syahid. Artinya memuliakan ya Allah akan mereka itu dengan mati syahid. Wallahu la yuhibbuz zalimin, dan baramlu Allah baramlu tidak mengasihi Allah akan orang zalim mereka itu, orang kafir mereka itu, artinya mengikap ya Allah akan mereka itu. Dan baramlu ma yang bernikmat ya orang kafir dengan yoma, dan barang yang memberi nikmat ya Allah dengan nikmat mereka itu ba'ala barang istidraj. Allah tidak suka orang yang zalim, artinya orang yang kafir. Itu orang kafir itu kadang-kadang mendapatkan nikmat yang mungkin kadang-kadang nikmat itu lebih banyak dibandingkan yang didapatkan oleh orang mukmin. Itu adalah istidraj. Dan baramloma yang bernikmat ya Allah dengan nikmat mereka itu baramlo istidraj. Dan karena bahwa menghapus Allah akan segala mereka yang beriman mereka itu, artinya mensucikan Allah akan mereka itu dari dosa dengan ma yang sampai makan mereka itu salah satu juga hikmah dari kekalahan. Termasuk hikmah kalau ditimpa musibah, ditimpa sakit misalnya, itu adalah hikmahnya Allah ingin mensucikan awak dari dosa. Dan menghapus ya Allah, artinya membinasakan ya Allah akan orang kafir mereka itu. Tetapi ada kemanyangko kamu bahwa masuk kamu akan sarugo, dan artinya tidak mengetahui Allah akan segala mereka yang berperang mereka itu daripada kamu akan sempurna ilmu yang zahir. Dan mengetahui Allah akan orang yang sabar mereka itu pada kesakitan. Dan sungguh sebenarnya ada kamu berada yang mencito kamu pada nyuat anak padanya menghasilkan salah satu dua pada asal akan mati daripada sebelum bahwa menemui kamu akan dimati. Sakir berkata kamu laita lana yauman ka yaumi badarin ka yaumi badrin. Hai kiranya bagi kami akhirnya hari seperti hari Badar. Karena buat mencapai kami akan yang mencapai orang mati syahidnya Badar. Maka sungguh lama lihat kamu akan yang mati, artinya sebabnya mati anan iyo peperangan. Dan barang lo kamu barang lo meniliak kamu, artinya penglihatan yang mangan-angan kamu akan hal basta pokok hionyo hal mangko karena apokoh mangko tidak pacah lari, mangko karena apa kepacah lari kamu. Jadi Allah mengetahui orang mukmin itu juga mencito mati, menginginkan kematian sebelum datang kematian itu. Maksudnya apa? Ingin mendapatkan mati syahid. Itu sah-sah saja, tapi Allah sudah menentukan kalau mati syahid dalam suratan Allah itu akan mati syahid. Tapi kalau Allah tidak mentakdirkan, maka awak tidak akan gugur dalam peperangan itu, tidak mendapatkan mati syahid. Dan turunlah pada pacah lari mereka itu lama tak kalau dimusawikan orang bosnya Nabi bahasanya dibunuh orang yang Nabi. Dan berkata bagi mereka itu orang munafik mereka itu, jika ada yang Muhammad adanya dibunuh orang yang Muhammad, maka kembalilah kamu kepada agama kamu. Jadi dalam perang Uhud itu Nabi memang waktu itu ikut terluka. Diriwayatkan Nabi
gigi Nabi, gigi seri Nabi patah, lutut Nabi berdarah. Jadi ada yang mengatakan, yang menyangkut Nabi telah gugur, telah wafat dalam peperangan itu. Nah, mungkin orang munafik punya kerajo kau, Nabi telah wafat, telah meninggal, telah gugur. Kata orang munafik, jika ada ya Muhammad, baadanya telah dibunuh orang yang Muhammad, ba'ala jika, maka kembalilah kamu kepada agama kamu. Kalau lah mati Nabi, lah wafat Nabinya, kembalilah kalian kepada agama kalian balik. Jadi artinya orang Islam itu, orang mukmin itu Islam hanya ketika Nabi hidup. Padahal Islam itu bukan untuk Nabi, bukan hanya sewaktu Nabi hidup. Anan turun dan tidak Muhammad kecuali Rasul, sungguh telah berlalu daripada sebelumnya Muhammad bara para Rasul. Mangko adakah jika mati ya Muhammad atau dibunuh orang yang Muhammad seperti lainnya Muhammad, babalik kamu atih tumi kamu, artinya kembali kamu kepada kafir. Dan barang jumlah yang akhir barang tanpa istifham engkar. Tanpa istifham engkar artinya tidak ada ya Muhammad tu tidak adanya disembah, mangko kembali kamu. Jadi Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Kalau Nabi wafat, kenapa kalian keluar atau kembali kepada agama kalian? Kenapa kalian keluar dari Islam? Sebab Tuhan itu adalah, yang disembah adalah Allah. Allah itu tidak pernah mati. Ya. Dan barang siman yang balik siman atih dua tuminya siman, ba'alah man maka sekali-kali tidak memudarati siman akan Allah akan suatu jua. Orang itu tidak akan memberi mudarat sedikit pun kepada Allah. Dan hanya sungguhnya memberi mudarat yusiman akan dirinya siman. Dan supaya membalasi Allah akan rasa syukur mereka itu akan iman Allah dengan memberi pahala, dengan memberi ketetapannya. Sabat dengan memberi ketetapannya. Dan tidak adalah bagi diri bahwa mati diri kecuali dengan izin Allah. Artinya dengan qadanya Allah. Hal keadaan dituliskan, masdar artinya menuliskan Allah akan demikian. Lagi dijanjikan artinya diwaktukan. Tidak terdahulu kematian dan tidak pula terakhir kematian. Tidak terdahulu waktu dan tidak pula terakhir waktu. Mangko karena apa kau pacah lari kamu. Jadi Allah itu sudah menuliskan kapan ajal awak. Jadi kenapa kalian pecah lari? Kenapa kalian lari dari peperangan? Dan barang pecah lari, barang tidak menolak pecah lari akan kematian. Dan barang lo tetap, barang lo tidak memutuskan tetap akan kehidupan. Jadi kalau awak ditakdirkan Tuhan masih hidup, masih belum sampai ajal, walaupun awak tidak lari dari peperangan, dari medan perang, tetap hidup. Kalau Allah takdirkan awak itu sampai ajal, walaupun sudah lari dari peperangan, tetap menemui ajal. Jadi itu. Jadi maka karena apa kepecah lari kamu, dan barang pecah lari barang lo tidak menolakkan pecah lari itu akan kematian. Dan barang tetap barang lo tidak memutuskan dia tetap akan kehidupan. Nah, Allah singgung dulu tidak?